Akses sulit dan licin, API pastikan Jalan Romang Tangaya dibenahi 2026. DPRD Sulsel nilai pemecatan 2 guru di Lutra syarat intervensi. Ruangan Ortala dan Ekbang kosong saat sidak. API, kantor bukan tempat transit. 6027 RT di Makassar akan dipilih serentak 3 Desember 2025. Pemerintah Kota Makassar memastikan perbaikan akses jalan di kawasan Romang Tangaya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, akan mulai dikerjakan pada tahun 2026. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, menegaskan langkah tersebut menjadi bagian dari komitmennya untuk menghadirkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah-wilayah perbatasan kota. Wilayah Romang Tangaya merupakan salah satu daerah yang selama ini sulit dijangkau kendaraan akibat kondisi jalan yang licin, sempit, dan berlumpur. Kawasan ini juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa, dan menjadi akses utama warga yang beraktivitas di 2 wilayah tersebut. Munafri, yang akrab disapa API, meninjau langsung kondisi jalan tersebut bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, PU, Kota Makassar, Zuhail Sizubir, dan Camat Manggala, Andi Eldi Indramalka pada Rabu 12 November. Rombongan menelusuri jalur masuk dari Jalan Poros Burung-Burung, Samata, Goa, satu-satunya akses yang bisa dilalui menuju Romang Tangaya. Kondisinya memang sangat sulit dilalui kendaraan karena medannya terjal, sempit, dan licin. Saya melihat sendiri warga kesulitan untuk melintas, apalagi ketika hujan, ujar API. Dalam kunjungannya, API bahkan harus berjalan kaki sejauh ratusan meter dari titik terakhir kendaraan bisa melintas. Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan. Pembangunan tidak boleh berhenti di pusat kota. Harus menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah perbatasan seperti Romang Tangaya, tegasnya. API memastikan perbaikan Jalan Romang Tangaya akan masuk dalam program prioritas infrastruktur tahun 2026. Tahap awal pembangunan difokuskan pada ruas jalan yang menghubungkan kawasan permukiman warga hingga ke batas wilayah Makassar Goa. Inspektorat Kabupaten yang bukan wewenangnya, istilah saya ilegal. Kasus pemecatan 2 guru di Lu Utara, Rasnal dan Abdul Muiz, kini memasuki babak baru. Setelah menuai simpati publik dan mendapat perhatian luas, DPRD Sulawesi Selatan akhirnya memanggil pihak terkait untuk menggelar rapat dengar pendapat, RDP, Rabu 12 November. Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Sulsel, para legislator menilai keputusan pemberhentian kedua guru tersebut menyimpan banyak kejanggalan. Sejumlah anggota dewan bahkan menyebut adanya indikasi intervensi dalam proses hukum dan administratif yang dijalankan. Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Awawo, menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menggunakan seluruh kewenangan politiknya untuk memperjuangkan hak-hak Rasnal dan Abdul Muiz. Dia menilai langkah pemecatan keduanya tidak sejalan dengan rasa keadilan dan semangat perlindungan terhadap tenaga pendidik. Kami akan berbuat semaksimal mungkin untuk merehabilitasi, mengembalikan hak-hak kedua guru kita ini, supaya apa yang sudah dialami ini cepat diputihkan karena kita tidak mau kejadian-kejadian seperti itu, ujarnya seusai RDP. Fauzi menyebut, dalam waktu dekat DPRD akan mengeluarkan rekomendasi resmi yang menegaskan posisi lembaga terhadap kasus ini. Rekomendasi tersebut akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti persoalan hingga ke tingkat nasional. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan rekomendasi, yang pertama untuk merehabilitasi nama baik kedua guru kita dan mengawal kedua guru kita ini sampai ke tingkat pusat untuk bertemu dengan teman-teman di DPR RI untuk meminta membantu mengembalikan hak-haknya, tambahnya. Politikus PKB itu juga menyoroti adanya kejanggalan dalam perjalanan kasus, mulai dari proses hukum hingga keputusan administratif. Dia menilai keputusan yang menjerat kedua guru itu syarat kepentingan dan tidak murni dari pertimbangan hukum semata. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin atau yang akrab disapa API, menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara, ASN, di lingkup pemerintah Kota Makassar setelah menemukan sejumlah ruangan kosong saat melakukan inspeksi mendadak, sidak, ke beberapa kantor OPD. Diketahui, saat sidak API saat sidak bagian keuangan, administrasi pembangunan, dan organisasi tata laksana, Ortala, dan bagian perekonomian dan pembangunan, Ekbang, kosong.
Api menilai fenomena ruangan kosong di jam kerja tidak masuk akal dan mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab sebagian pegawai terhadap tugasnya. Ia menegaskan bahwa kantor pemerintahan bukan sekadar tempat transit, melainkan pusat utama aktivitas kerja dan pelayanan publik. Saya datang untuk melihat dan memastikan proses yang ada di pemerintah kota itu berjalan. Artinya, ruang-ruang kerja itu jangan cuma dijadikan tempat transit. Pekerjaan utama kita itu di kantor ini. Selebihnya baru kalau ada tugas di luar, baru kita keluar, tegas Api, Selasa 11 November. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, BPM, bersiap melaksanakan pesta demokrasi tingkat warga, yakni pemilihan Ketua RT dan RW serentak 2025 di seluruh wilayah kota. Data BPM mencatat, terdapat 6.027 Ketua RT di seluruh Kota Makassar yang masa jabatannya berakhir dan akan dipilih kembali tahun ini oleh warga pada Rabu, Maret 12, mendatang. Setelah itu, RT terpilih akan memilih Ketua RW, berdasarkan data BPM data Ketua RW yang akan diisi sebanyak 1.005. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin lingkungan yang mampu mewakili aspirasi dan kepentingan warganya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana RT RW ini menjadi bagian dari pemerintah yang mampu melaksanakan tugas-tugas pokok dan menerjemahkan program unggulan sampai ke masyarakat, tegas Munafri atau API, dalam rapat koordinasi pemilihan RT RW, Selasa 11 November. API menekankan pentingnya pelaksanaan pemilihan berjalan efektif, efisien, serta sesuai aturan. Ia meminta agar seluruh proses berlangsung transparan, tertib, dan partisipatif, sebagai wujud kedewasaan demokrasi di tingkat akar rumput. Menurutnya, RT dan RW memiliki peran vital dalam memastikan program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada warga. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya sosok populer,